Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marvin Jason Syaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tingkat pendapatan real atau pekerjaan dalam kebijakan tambang. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengenalkan diri saya lebih lanjut. Nama saya Marvin Jason Syaan, tadi yang sudah saya katakan, dengan NIM 03021382227117. Saya dari Teknik Pertambangan kelas A Palembang yang akan membuat video mengenai mata kuliah kebijakan tambang. Sebelumnya, untuk pendahuluan, hari ini kita perlu membahas tentang tingkat pendapatan real dan pekerjaan dalam konteks kebijakan tambang. Saya di sini ingin mengajarkan kepada teman-teman memahami bagaimana kedua hal ini saling terkait dan apa yang dampaknya dalam sektor tambang, khususnya di Indonesia ya. Pertama-tama, kita perlu memahami definisi dari pendapatan real dan pekerjaan. Pendapatan real adalah pendapatan yang sudah disesuaikan dengan inflasi, atau sederhananya pendapatan yang benar-benar mencerminkan daya beli seseorang. Pekerjaan di sini merujuk pada aktivitas ekonomi yang memberikan penghasilan dalam konteks kebijakan tambang. Kedua konsep ini sangat relevan karena sektor tambang berperan penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan sekaligus mempengaruhi pendapatan masyarakat. Yang ketiga, pada slide yang ketiganya ada konsep pendapatan real. Pendapatan nominal adalah jumlah uang yang kita terima, tetapi belum memperhitungkan inflasi. Sementara itu pendapatan real adalah pendapatan yang sudah disesuaikan dengan inflasi sehingga bisa memberi gambaran yang lebih akurat tentang daya beli kita. Misalnya jika upah pekerja tambang naik 10%, tetapi inflasi juga naik 10%, maka daya beli mereka sebenarnya tidak berubah. Yang keempat itu ada pengaruh sektor tambang pada pendapatan real. Pada sektor tambang, pendapatan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Hal ini disebabkan oleh risiko yang lebih tinggi dan keterampilan khusus yang diperlukan. Namun penting diingat bahwa walaupun upah di sektor tambang nominalnya biasanya besar, inflasi bisa mengurangi nilai nyata dari pendapatan tersebut. Itulah mengapa pendapatan real menjadi ukuran yang lebih relevan. Yang kelima, faktor penentu pendapatan dalam sektor pertambangan. Ada beberapa faktor yang menentukan pendapatan di sektor pertambangan. Yang pertama yaitu ada harga komoditas seperti batu bara atau emas. Ketika harga komoditas naik, perusahaan tambang bisa memberikan upah yang lebih tinggi. Kedua, keterampilan dan kualifikasi pekerja. Semakin terampil seseorang, semakin besar peluang mendapatkan gaji lebih tinggi. Yang ketiga yaitu ada lokasi tambang juga akan mempengaruhi sektor ini. Tambang yang berada di lokasi terpencil cenderung membayar lebih tinggi untuk menarik pekerja. Dan pendapatan real di sektor tambang. Secara umum, pendapatan nominal di sektor tambang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Namun jika kita melihat pendapatan real, pertumbuhannya tidak selalu sejalan karena adanya inflasi. Oleh karena itu, meskipun gaji terlihat naik secara angka, daya beli pekerja tambang tidak selalu bertambah. Selanjutnya ada konsep pekerjaan dalam sektor pertambangan. Industri tambang menawarkan berbagai macam pekerjaan. Ada operator alat berat, teknik mesin, hingga manajemen lapangan. Setiap pekerjaan ini memiliki tingkat pendapatan yang berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas tugas dan keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, sektor tambang juga melibatkan pekerjaan administratif dan manajemen yang bertanggung jawab mengordinasikan operasi tambang. Selanjutnya itu ada kebutuhan tenaga kerja di industri tambang. Dengan terus berkembangnya teknologi dan peningkatan produksi, industri tambang membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Ini tidak hanya mencakup operator mesin, tetapi juga teknisi yang mengerti teknologi canggih untuk mengelolanya. Pekerja dengan kemampuan teknis khusus ini sangat dicari, terutama yang menguasai pengoperasian alat berat dan teknologi tambang modern. Selanjutnya itu ada faktor penentu ketersediaan pekerjaan di sektor tambang. Ketersediaan pekerjaan di sektor tambang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar komoditas. Ketika harga komoditas seperti batu bara atau emas naik, perusahaan tambang biasanya akan memperluas produksi dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Namun, jika harga jatuh,
perusahaan mungkin terpaksa mengurangi tenaga kerja. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti perizinan tambang juga berperan besar dalam menentukan jumlah pekerjaan yang tersedia. Selanjutnya itu ada dampak fluktuasi harga komoditas pada pekerjaan. Harga komoditas yang fluktuatif memiliki dampak langsung pada pekerjaan di sektor tambang. Saat harga komoditas seperti emas atau batu bara naik, perusahaan cenderung meningkatkan produksi dan membuka lapangan kerja baru. Sebaliknya, jika harga jatuh, produksi bisa berkurang, dan ini seringkali diikuti dengan pemutusan hubungan kerja atau pengurangan tenaga kerja. Selanjutnya itu ada kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pendapatan dan pekerjaan. Kebijakan pemerintah seperti pengaturan upah minimum dan regulasi perpajakan juga sangat memengaruhi pendapatan dan ketersediaan pekerjaan di sektor tambang. Contohnya, kebijakan pengupahan yang mengatur minimum gaji di sektor tambang bertujuan untuk melindungi pekerja dari pengupahan yang tidak layak. Pajak yang lebih rendah juga bisa mendorong investasi di sektor ini, sehingga membuka lebih banyak lapangan kerja. Pemerataan pendapatan di sektor tambang. Ada kesenjangan yang cukup signifikan antara pekerja lapangan dan manajemen di sektor tambang. Pekerja di level manajemen biasanya mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja operasional di lapangan. Pemerintah dan perusahaan seringkali menghadapi tantangan dalam memastikan distribusi pendapatan yang lebih adil, meskipun ada program-program yang berusaha mengurangi kesenjangan ini. Pengaruh teknologi pada pendapatan dan pekerjaan. Seperti yang kita tahu, teknologi seperti otomatisasi mengubah struktur pekerjaan di sektor tambang. Di satu sisi, otomatisasi dapat mengurangi pekerjaan manual, tetapi di sisi lain, pekerjaan yang memerlukan keterampilan yang tinggi seperti operator mesin otomatis atau teknisi justru meningkat. Pekerjaan yang bisa menguasai teknologi ini berpotensi mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Berlanjutan pekerjaan di industri tambang. Karena industri tambang bergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan, keberlanjutan pekerjaan menjadi isu penting. Ketika cadangan tambang habis, pekerjaan di lokasi tersebut juga akan berakhir. Oleh karena itu, inovasi dalam tambang berkelanjutan dan pengembangan energi alternatif menjadi kunci dalam keberlanjutan sektor ini. Pengaruh kebijakan lingkungan terhadap pekerjaan di sektor tambang. Regulasi lingkungan yang semakin ketat, seperti pembatasan emisi dan perlindungan habitat, dapat membatasi aktivitas tambang yang pada gilirannya dapat mempengaruhi jumlah pekerjaan. Namun, tambang yang beralih ke praktik yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan juga bisa menciptakan peluang pekerjaan baru di bidang teknologi dan lingkungan. Studi kasus dampak penutupan tambang terhadap pendapatan dan pekerjaan. Kita bisa melihat beberapa contoh nyata dampak sosial ekonomi dari penutupan tambang di berbagai wilayah. Misalnya ketika tambang batu bara di suatu daerah itu ditutup, banyak pekerja yang akan kehilangan pekerjaan. Hal ini tidak hanya berdampak pada pendapatan mereka, tapi juga mempengaruhi perekonomian lokal secara keseluruhan. Analisis data pendapatan real dan sektor tambang, serta sumbernya. Data statistik menunjukkan bahwa ada perbedaan besar dalam pendapatan real di sektor tambang, tergantung pada wilayah dan jenis tambang. Misalnya tambang di daerah terpencil cenderung membayar lebih tinggi, namun biaya hidup di daerah tersebut juga lebih besar, sehingga pendapatan real yang diterima mungkin tidak sebanyak yang terlihat. Peran tambang dalam pembangunan ekonomi lokal. Sektor tambang sangat penting dalam memainkan peran pembangunan ekonomi lokal. Banyak daerah terpencil yang sangat bergantung pada tambang sebagai sumber pendapatan utama. Selain itu, tambang ini juga membantu menciptakan lapangan untuk tenaga kerja lokal, meningkatkan infrastruktur, dan mendukung perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Prospeknya dalam masa depan. Ke depan, sektor tambang menghadapi tantangan dan peluang. Teknologi baru, pergeseran menuju energi terbarukan, dan regulasi lingkungan akan mempengaruhi bagaimana industri ini akan berkembang. Meskipun demikian, dengan perancangan yang tepat, sektor ini tetap memiliki potensi yang sangat besar dalam menciptakan pekerjaan dan menjaga pendapatan real pekerja. Kesimpulan pada materi yang saya sampaikan kali ini yaitu sektor tambang berperan penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan,
dan mempengaruhi pendapatan real. Tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, kebijakan pemerintah, dan regulasi lingkungan memerlukan perhatian khusus. Kebijakan yang bijak dan inovasi berkelanjutan akan menjadi kunci dalam menjaga kesejahteraan pekerja tambang di masa depan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada yang kurang maupun salah kata, saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.